Rambutku ditarik keras dari belakang sampai kepalaku nyentak ke samping. Kado di tanganku hampir jatuh di tengah ruang tamu yang penuh orang. "Ngapain kamu datang?" Suara ibu mertuaku tinggi. Semua tamu langsung diam. Cuma terdengar bisik kecil di belakang. Beberapa orang mendekat buat lihat lebih jelas. Aku refleks pegang pergelangan tangannya, jantungku naik, pipi panas. Tapi dia malah narik lagi, lebih kuat, bikin aku setengah membungkuk di depan semua orang. Aku tahan napas, berusaha tegak. Sementara suamiku cuma berdiri di samping, gak gerak sama sekali. "Minta maaf sekarang," katanya dingin, dorong kepalaku sedikit ke bawah. Dan orang-orang mulai saling pandang. Ada yang pelan bilang, "Kebangetan," tapi gak ada yang maju. Kalau kamu suka cerita kayak gini, nanti di tengah jangan lupa subscribe ya. Karena yang aku lakukan setelah ini bukan cuma bikin mereka diam, tapi bikin semua orang di ruangan itu berubah sikap dalam 1 detik. Rumah itu terang banget. Lampu gantung nyala semua. Suara musik pelan, tapi orang-orang ngobrol keras saling tumpang tindih. Dari luar aja udah kelihatan penuh. Aku berhenti sebentar di depan pagar. Pegang kado kecil di tangan, kertasnya agak kusut karena tadi aku genggam terlalu lama. Nafasku belum stabil. Seseorang keluar dari dalam, sepupu jauh. Dia langsung lihat aku dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu datang juga?" katanya. Senyumnya tipis kayak nahan sesuatu. Aku cuma angguk pelan. Dia lewat begitu aja tanpa nunggu jawaban. Tapi aku sempat dengar dia bisik ke orang di belakangnya. Pelan tapi jelas. "Masih berani ya?" Aku dorong pintu. Masuk. Suara langsung lebih keras. Tawa, sendok kena piring, orang manggil-manggil. Tapi beberapa detik setelah aku melangkah, suara di sekitar aku pelan. Gak semua, tapi cukup terasa. 2 orang di dekat meja minuman langsung berhenti ngomong. Lihat aku, lalu pura-pura sibuk lagi. Aku jalan pelan ngelewatin mereka. Ada yang nyenggol temennya, nunjuk dikit ke arah aku. Aku dengar lagi, itu dia. Nafasku makin pendek, tapi aku terus jalan. Mataku cari satu orang, suamiku. Dia ada di dekat meja makan lagi ketawa sama pamannya. Tangannya pegang gelas. Aku berhenti sebentar, lihat dia dari jauh. Rasanya kayak aku gak ada di sana. Aku dekat, langkahku sengaja pelan biar dia sadar. Dia lihat aku, sekilas, terus balik lagi ke pamannya. Ketawanya lanjut, bahkan lebih keras. Aku berdiri di sampingnya beberapa detik, tangan masih pegang kado. "Mas," suaraku kecil. "Iya nanti ya," jawabnya cepat, masih lihat orang lain. Aku diam. Tanganku turun sedikit, kado hampir kena paha. Orang di sebelahnya sempat lihat aku, terus geser badan sedikit, kayak kasih jarak. Aku tarik nafas, pelan. Gak ada yang nyapa, gak ada yang tanya. Di ujung ruangan, ibu mertuaku berdiri. Pakai kebaya terang, orang-orang gantian salaman, ketawa, foto. Dia kelihatan puas, dikelilingi banyak orang. Aku lihat dari jauh beberapa detik. Ada satu tante yang lagi salaman sama dia, lalu bisik sesuatu sambil melirik ke arah aku. Ibu mertuaku ikut melirik, matanya ketemu sama aku. Dia gak senyum. Aku langsung merasa dingin. Tanganku makin kencang pegang kado. Aku bisa mundur sekarang, keluar, gak ada yang nahan. Tapi kakiku malah maju. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat, suara di sekitar berubah. Beberapa orang mulai pelan kayak nunggu sesuatu. Bisikan muncul lagi. Itu dia, serius dia datang. Aku berhenti tepat di depan ibu mertuaku. Dia belum ngomong, cuma lihat aku lama. Aku sedikit nunduk. "Selamat ulang tahun, Bu." Gak ada jawaban. Tangannya yang tadi pegang tangan tamu lain, pelan dilepas. Dia tarik nafas, matanya naik turun lihat aku. Dan di detik itu, aku sadar semua orang di belakangnya mulai diam. Nunggu apa yang bakal dia lakukan. Tarikannya langsung keras. Kepalaku ketarik ke samping. Leherku ikut miring. Beberapa helai rambut nyangkut di jari-jarinya. "Ngapain kamu datang?" Suaranya naik, tajam, dan terlalu jelas di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Beberapa tamu yang tadi ketawa langsung berhenti. Ada yang mundur setengah langkah,
Ada yang malah mendekat pelan, penasaran. Aku refleks pegang pergelangan tangannya. "Bu, sakit." Suaraku ketahan, napas mulai pendek. Dia nggak lepas, malah narik lagi, lebih kuat, bikin badanku ikut condong ke depan. "Udah aku bilang, kamu itu bukan bagian keluarga ini." Bisik-bisik mulai muncul. "Ih, di depan semua orang. Ih, parah sih." Tanganku sempat gemetar, tapi aku tetap pegang tangannya, berusaha lepas tanpa kasar. "Bu, lepas dulu." Dia sentak tangannya sendiri. Tapi bukan buat lepas, malah dorong kepalaku ke bawah. Aku kehilangan keseimbangan sedikit. Kado di tanganku goyang, lalu jatuh. Plak. Suara kecil tapi cukup bikin semua orang makin fokus. Kertasnya terbuka sedikit. Isinya kelihatan. Seorang tante di belakang langsung nyeletuk pelan. Murah amat. Ada yang ketawa kecil, ditahan. Dadaku makin sesak. Aku menahan diri. Rahangku kencang. Aku gak langsung angkat kepala. 1 detik, 2 detik. Semua orang nunggu aku bereaksi. "Jangan sok baik di sini." Suara ibu mertuaku makin keras. Tangannya masih dekat rambutku, siap narik lagi. Langkah kaki terdengar dari samping. Suamiku. Akhirnya. Aku angkat kepala sedikit. Lihat dia. Ada harapan kecil. Dia berhenti di samping kami. Lihat aku, lihat ibunya. "Udah Bu, nanti aja," katanya datar. "Nanti aja." Aku diam. Tanganku yang tadi pegang pergelangan ibu mertuaku pelan turun. Aku lepas. Bukan karena kuat, tapi karena percuma. Di belakangku suara kecil muncul lagi. "Kasian." Tapi langsung ditimpa suara lain, lebih dingin. Kasian apanya? Dia sendiri yang maksa masuk. Aku berdiri perlahan. Punggungku tegak lagi. Tanganku kosong sekarang. Kado di lantai, aku lihat sekilas. Tapi aku nggak ambil. Aku bisa pergi. Tinggal balik badan, keluar dari pintu, semua selesai. Kakiku sempat geser setengah langkah ke belakang. Beberapa orang mulai sedikit longgar, kayak nunggu aku mundur. Tapi aku berhenti. Napasku tarik dalam, pelan. Aku angkat kepala. Mataku menyapu ruangan. Semua lihat aku sekarang. Nggak ada yang pura-pura lagi. Dan di tengah itu semua, aku lihat meja panjang. Hadiah-hadiah besar tersusun rapi. Dan di antara itu, 1 amplop coklat. Tanganku sedikit mengkepal. Langkah kakiku berubah arah. Dan beberapa orang langsung sadar. Dia mau apa? Aku berhenti tepat di depan meja. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi aku tahan. Ujung jariku menyentuh amplop coklat itu pelan, belum aku ambil. "Jangan sentuh itu." Suara ibu mertuaku langsung naik dari belakang. Ruangan langsung makin tegang. Beberapa orang yang tadi setengah santai, sekarang benar-benar mendekat. Lingkaran makin rapat. Ada yang sampai berdiri di ujung kursi biar bisa lihat. Aku nggak langsung jawab. Aku tarik nafas. Sekali. Lalu, aku ambil amplop itu. Suara gesekan kertasnya kecil, tapi jelas banget di ruangan yang sekarang hampir hening. Bisik-bisik langsung muncul. Dia berani juga. "Itu kan punya Bu." Aku balik badan pelan, hadap mereka semua. Tatapan puluhan orang langsung nempel ke aku. Ada yang penasaran, ada yang nunggu aku salah. Ibu mertuaku jalan cepat mendekat. "Taruh kembali." Aku lihat dia. Tatapannya tajam, tapi sekarang ada sesuatu yang beda. Sedikit tegang. Aku nggak langsung jawab. Tanganku buka ujung amplop itu. Dia langsung maju 1 langkah lagi. "Kamu nggak ngerti ya?" Aku tetap buka. Kertas di dalamnya mulai kelihatan. Beberapa orang makin maju. Seorang paman yang tadi jalan langsung maju. "Coba sini." Tanganku nggak langsung kasih. Aku tahan sebentar. Tatapan ibu mertuaku makin kencang. Nafasnya kelihatan lebih berat. Baru aku sodorkan. Paman itu ambil. Matanya langsung menyipit. Dia baca cepat. Lalu, pelan, berhenti. Suasana langsung berubah. "Apa itu?" Suara dari belakang makin banyak. Aku ambil 1 lembar lagi dari amplop. Masih banyak di dalam. Dan sekarang semua orang mulai sadar ini bukan sekedar amplop biasa. Aku pegang lembar kedua itu. Lebih erat. Dan aku tahu, begitu aku angkat yang ini,
Ruangan ini gak bakal sama lagi. Aku angkat lembar kedua itu pelan. Tanganku sudah gak segemetar tadi, tapi jantungku masih keras banget. Jangan, suara ibu mertuaku tiba-tiba lebih rendah, tapi justru lebih tegang. Aku lihat dia sebentar. Dia gak teriak lagi. Cuma maju satu langkah. Tangannya setengah terangkat, lalu berhenti di udara. Aku tahan. 1 detik, 2 detik. Semua orang nahan nafas. Aku tetap angkat. Kertas itu terbuka di tanganku, beberapa angka, tanda tangan, cap. Orang-orang langsung makin dekat. Kasih lihat, suara dari belakang mulai desak. Seorang paman yang tadi pegang lembar pertama nengok cepat. Itu apa lagi? Aku nggak jawab. Aku putar badan sedikit. Sengaja pelan. Biar mereka nunggu. Biar mereka makin maju. Ibu, aku mulai lagi. Ibu mertuaku langsung potong, tapi suaranya sekarang lebih cepat. Kamu berani buka itu di sini? Aku diam dulu. Aku lihat sekeliling. Semua orang benar-benar fokus. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang bergerak. Aku balik ke arah dia. Ini milik saya. Sunyi. Benar-benar kosong. Lalu suara pecah kecil. Apa? Milik dia? Gak mungkin. Aku angkat kertas itu lebih tinggi. Ini bukti transfer. Seorang paman langsung maju lebih dekat. Sini. Aku tahan. Tanganku gak langsung kasih. Dia nunggu. Orang-orang di belakang ikut nunggu. Ibu mertuaku diam, tapi matanya gak lepas dari kertas itu. Baru aku sodorkan. Pelan. Paman itu ambil. Dia baca. Cepat, lalu lambat. Matanya berhenti di satu bagian. Ini jumlahnya besar. Bisik-bisik langsung naik. Berapa? Serius? Aku tarik satu lembar lagi dari amplop. Sekarang aku pegang 2. Aku angkat yang satu lagi sedikit. Ada yang kenal tanda tangan ini? Seorang tante langsung maju hampir nabrak orang di depannya. Coba, sini. Aku geser sedikit. Dia lihat. Matanya langsung berubah. Dia mundur setengah langkah. Itu nama perusahaan keluarga. Suasana langsung naik lagi. Serius? Berarti? Aku gak kasih waktu. Dan ini, aku angkat lembar satunya. Surat perjanjian. Kata itu langsung bikin ruangan makin berat. Suamiku akhirnya gerak lebih dekat. Langkahnya cepat tapi berhenti sebelum benar-benar masuk ke lingkaran. Kamu lagi ngapain sih? Suaranya pelan tapi jelas panik. Aku gak lihat dia. Aku tetap ke depan. Orang-orang sekarang bukan cuma lihat aku. Mereka lihat kertas. Lihat ibu mertuaku. Bandingkan. Aku maju satu langkah. Lingkaran langsung mundur. Aku letakkan satu lembar di meja. Pelan. Silahkan lihat. Paman itu langsung ambil lagi. Dia baca lebih teliti sekarang. Tangannya berhenti. Lama. Orang-orang desak. Apa isinya? Bilang dong. Dia nggak jawab. Dan justru itu bikin suasana makin panas. Aku pegang lembar terakhir di tanganku. Lebih erat sekarang. Nafas terasa lebih berat. Dan aku tahu, yang ini gak bakal bisa ditahan lagi. Suasana langsung panas. Orang-orang makin merapat, bahu saling senggol, beberapa sampai setengah berdiri dari kursinya. Semua mata pindah dari aku ke kertas di tangan paman itu. Apa isinya? Suara dari belakang mulai naik. Paman itu belum jawab, matanya masih nempel di kertas. Aku ambil satu langkah maju. Kamu lagi ngapain sih? Suara suamiku akhirnya lebih jelas sekarang. Dia berdiri di sampingku. Wajahnya tegang. Aku gak lihat dia. Aku capek diam. Jawabku pelan, tapi cukup bikin beberapa orang langsung diam lagi. Ada yang bisik, dia berani juga. Aku tarik nafas, lalu angkat lembar yang tadi masih di tanganku. Semua orang di sini bilang saya numpang. Beberapa orang langsung saling pandang. Ada yang nyengir kaku. Aku geser kertas itu sedikit ke arah mereka. Tapi ini, aku letakkan satu lembar di meja. Suara kertas kena kayu terdengar jelas. Paman tadi langsung geser ke samping, kasih ruang. Tante yang tadi maju langsung ambil. Dia baca cepat. Lalu berhenti. Tangannya sedikit turun. Dia angkat kepala, pelan. Ini suaranya gak selesai. Beberapa orang langsung desak. Apa? Aku gak nunggu. Aku ambil lembar lain dari tanganku. Ini bukti kalau rumah ini, aku tahan sebentar. Semua orang diam lagi. Benar-benar diam.
Aku lihat satu persatu wajah mereka. Dibeli pakai uang saya. Sunyi. 1 detik, 2 detik, lalu langsung pecah. Hah? Nggak mungkin. Serius dia bilang gitu? Beberapa orang langsung maju lebih dekat ke meja. Ada yang hampir rebutan lihat kertas. Paman tadi akhirnya bicara, lebih keras sekarang. Ini benar. Kalimat itu langsung bikin suasana berubah. Bukan cuma ramai, tapi goyah. Suamiku mundur setengah langkah. Matanya pindah dari kertas ke aku, lalu ke ibunya. Bu, suaranya pelan, gak yakin. Ibu mertuaku langsung maju 1 langkah. Itu palsu. Suaranya keras lagi, tapi sekarang ada retak. Aku geleng pelan. Enggak. Aku ambil 1 kertas lagi dari meja, tunjuk bagian tertentu. Ada rekeningnya, ada tanggalnya. Beberapa orang langsung condong, lihat lebih dekat. Ini atas nama dia. Transfernya gede banget. Bisik-bisik makin cepat. Sekarang bukan soal aku lagi, tapi soal fakta di depan mereka. Aku lihat ibu mertuaku. Wajahnya nggak lagi penuh kontrol. Rahangnya kencang. Matanya bergerak cepat. Lihat orang-orang yang mulai menjauh sedikit dari dia. Suamiku nggak bicara lagi. Dia cuma berdiri di antara aku dan ibunya. Gak di mana-mana. Aku tarik nafas pelan. Tanganku turun sebentar, lalu naik lagi. Aku pegang 1 lembar terakhir yang belum aku tunjukkan. Dan aku tahu, begitu yang ini keluar, gak akan ada yang bisa ditutup lagi. Itu manipulasi. Suara ibu mertuaku naik lagi, tapi kali ini terdengar lebih cepat, lebih tajam, seolah buru-buru nutup. Beberapa orang langsung nengok ke dia. Tapi sekarang gak ada yang langsung ngangguk. Kalau manipulasi, kenapa ada rekeningnya jelas? Suara paman dari belakang. Iya, ini lengkap loh. Bisik-bisik makin cepat, saling potong. Aku tetap diam, berdiri di tempat. Pegang lembar terakhir. Mataku lihat 1 persatu wajah mereka. Yang tadi nyinyir, sekarang ragu. Yang tadi yakin, sekarang saling tanya. Aku tarik napas, pelan. Lalu aku angkat kertas terakhir itu. Sedikit. Belum aku buka. Semua langsung diam lagi. Kayak refleks. Ini apa lagi? Suara kecil muncul. Aku geser 1 langkah ke depan. Orang-orang otomatis mundur sedikit. Ruang buat aku makin besar. Ibu mertuaku masih di depan. Tapi sekarang jaraknya sedikit lebih jauh. Jangan macam-macam lagi, katanya pelan. Bukan marah, lebih ke nahan. Aku lihat dia. Matanya nggak setajam tadi. Ada ragu, ada takut sedikit. Aku buka lembar itu. Pelan. Suara kertasnya terdengar jelas. Semua orang condong. Aku angkat. Ini surat yang ibu tanda tangani. Sunyi. Benar-benar sunyi. Beberapa orang langsung lihat dia. Dia diam. Tangannya turun sedikit. Apa maksudnya? Suara dari samping. Aku geser kertas itu. Waktu ibu butuh bantuan cepat. Seorang tante langsung ingat. Oh, yang waktu usaha itu? Iya, yang hampir tutup. Suara mulai nyambung. Mereka sendiri yang bongkar. Aku nggak perlu jelasin panjang. Aku cuma berdiri. Lihat mereka sadar sendiri. Suamiku maju setengah langkah. Kamu nggak pernah bilang soal ini. Aku akhirnya lihat dia. Nggak pernah tanya juga. Dia langsung diam. Orang-orang sekarang makin berani. Beberapa pindah posisi. Ada yang berdiri di sampingku, bukan di belakang lagi. Perlahan posisi berubah. Aku geser kertas ke meja. Masih kupegang ujungnya. Ini tanda tangannya. Seseorang langsung menunjuk. Itu benar. Iya, itu tanda tangan Bu Mia. Bisik-bisik makin cepat. Sekarang bukan curiga lagi. Mulai yakin. Ibu mertuaku mundur setengah langkah. Kecil, tapi jelas. Aku lihat itu. Aku tahan. Nggak langsung lanjut. Biarkan semua orang lihat dia mundur. Biarkan mereka sadar. Baru aku tarik kertas itu lagi. Pelan. Ada 1 lagi. Beberapa orang langsung tegang lagi. Masih ada. Suara dari belakang. Aku pegang lembar terakhir. Kali ini lebih kuat. Dan aku tahu, ini yang bakal bikin dia nggak bisa lari lagi. Aku buka lembar terakhir itu pelan. Nggak langsung aku angkat. Aku lihat dulu.
Sekilas, lalu aku hembuskan nafas. Baru aku letakkan di meja. Pelan. Semua orang langsung condong ke depan. Bahkan ada yang hampir nyentuh tanganku. Baca, kataku singkat. Paman yang dari tadi paling depan langsung ambil. Tangannya lebih hati-hati sekarang. Dia baca keras. Perjanjian kepemilikan. Suara di belakang langsung mereda. Semua fokus ke dia. Dia lanjut baca. Pelan tapi jelas. Jika dalam 2 tahun tidak dikembalikan, dia berhenti. Matanya naik ke ibu mertuaku. Ruangan langsung hening. Beberapa orang mulai saling pandang. Lanjut. Ada yang bisik. Paman itu tarik nafas, maka seluruh aset berpindah. Sunyi. Bukan sekedar diam, tapi kosong. Semua orang kayak berhenti gerak. Aku berdiri tegak sekarang. Bahuku lurus, tanganku gak lagi gemetar. Aku berdiri tegak sekarang. Bahuku lurus, tanganku gak lagi gemetar. Aku lihat itu. Dan untuk pertama kalinya, aku gak merasa sendirian di ruangan itu. Aku letakkan tanganku di meja. Ringan. Aku gak teriak. Aku gak lawan. Aku lihat sekeliling. Semua diam. Dengarin. Aku cuma simpan ini. Aku ketuk pelan kertas di meja. Suara kecil. Tapi cukup bikin semua orang fokus lagi. Dan sekarang, gak ada yang berani bilang aku numpang lagi. Tapi aku belum selesai. Karena aku tahu, reaksi berikutnya bukan dari aku. Ruangan berubah. Bukan langsung, tapi terasa. Orang-orang yang tadi rapat di sekitar ibu mertuaku mulai geser. Pelan, satu persatu. Ada yang pura-pura ambil minum. Ada yang berdiri pindah posisi. Tapi arah mereka sama, menjauh. Bisik-bisik mulai kedengaran lebih jelas. Harusnya dari awal dia ngomong. Iya, malah dipermalukan. Aku tetap diam. Tanganku di meja. Gak aku tarik. Biarkan posisi ini kelihatan. Suamiku masih di tengah. Tapi sekarang, dia kelihatan kehilangan arah. Bahunya turun. Tatapannya gak fokus. Aku gak tahu soal ini. Suaranya keluar pelan. Beberapa orang langsung lihat dia. Tatapannya beda sekarang. Bukan hormat, tapi menilai. Aku lihat dia. Karena kamu gak pernah mau tahu. Dia langsung diam. Total. Gak bisa jawab. Seorang tante mendekat ke aku. Pelan. Nak, kamu gak apa-apa? Tangannya hampir nyentuh lenganku. Aku angguk kecil. Tapi mataku tetap ke depan. Ke satu orang. Ibu mertuaku. Dia masih berdiri. Tapi sekarang sendirian. Gak ada yang di sampingnya. Lingkaran pindah. Tekanan pindah. Dia tarik nafas. Lebih berat. Tangannya gak lagi kuat. Cuma menggantung. Aku ambil semua kertas di meja. Satu persatu. Aku rapikan. Pelan. Semua orang lihat. Gak ada yang ganggu. Suara kertas terdengar jelas. Aku gak teriak. Aku gak lawan. Aku bicara pelan. Semua diam. Dengerin. Aku cuma simpan ini. Aku ketuk pelan kertas di meja. Sekali. Bunyi kecil. Tapi semua fokus lagi. Mulai hari ini, aku lanjut. Suamiku angkat kepala sedikit. Orang-orang ikut diam. Gak ada lagi yang pura-pura gak tahu. Sunyi. Berat. Seorang paman mundur pelan. Yang lain ikut. Lingkaran pecah. Sekarang bukan aku yang di tengah,
Tapi dia, aku geser sedikit posisi. Lebih santai, lebih stabil. Semua mata sekarang ke satu arah, ke ibu mertuaku. Dia akhirnya gerak, sedikit. Kepalanya turun, lalu naik. Tatapannya ke aku, gak marah, gak teriak. Tapi justru itu, lebih menekan. Karena sekarang, semua orang sudah lihat siapa yang sebenarnya terpojok. Ibu mertuaku akhirnya buka suara. Pelan. Kamu mau ambil semuanya? Nggak ada nada marah lagi. Suaranya turun, tapi justru bikin semua orang makin diam. Aku nggak langsung jawab. Aku lihat dia dulu. Wajah yang tadi penuh kendali, sekarang kelihatan berat. Bibirnya sedikit kering, matanya nggak setegas tadi. Beberapa orang di belakangnya saling pandang. Dia bakal ambil nggak ya? Asetnya banyak loh. Bisikan itu nggak lagi sembunyi-sembunyi. Semua orang dengar. Aku tarik nafas pelan. Lalu aku geleng. Enggak. Satu kata. Tapi langsung bikin beberapa orang kaget. Hah? Enggak diambil? Suamiku langsung angkat kepala. Matanya ke aku. Ibu mertuaku juga sama. Ada jeda. Pendek. Aku maju satu langkah ke meja. Tanganku ambil satu dokumen dari tumpukan. Aku cuma mau. Aku berhenti sebentar. Mataku naik ke dia. Dihargai. Sunyi. Nggak ada yang potong. Nggak ada komentar. Kalimat itu jatuh begitu aja. Tapi semua orang langsung paham. Aku geser satu dokumen ke arahnya. Pelan. Kertas itu berhenti tepat di depan dia. Semua mata langsung ikut gerakan itu. Kalau ibu mau, aku lanjut masih pelan. Kita selesaikan baik-baik. Tanganku lepas dari kertas itu. Aku mundur setengah langkah. Sekarang giliran dia. Dia nggak langsung ambil. Tangannya naik sedikit. Lalu berhenti di udara. Ragu. Orang-orang langsung merapat lagi sedikit. Tapi nggak ada yang berani bersuara. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Tekanan itu berat. Seorang tante di belakang bisik. Ambil aja. Yang lain ikut. Iya, jangan bikin malu lagi. Sekarang, bukan aku yang ditekan, tapi dia. Ibu mertuaku akhirnya gerak. Tangannya turun. Menyentuh kertas itu. Pelan. Sangat pelan. Dia tarik ke arahnya. Matanya masih ke bawah. Nggak lihat siapa-siapa. Dan di detik itu, semua orang tahu. Posisinya sudah berubah. Acara itu nggak pernah balik seperti tadi. Nggak ada lagi yang ketawa keras. Musik masih nyala tapi nggak ada yang benar-benar dengar. Orang-orang mulai bergerak pelan. Ambil tas, cari sepatu. Tapi sambil jalan, mereka tetap nengok ke arah meja tadi. Bisik-bisik masih ada. Gila sih. Gak nyangka. Beberapa bahkan lihat aku sebentar, lalu cepat-cepat alihkan pandangan. Aku berdiri di dekat pintu sekarang. Gak buru-buru. Tanganku turun pelan, ambil kado yang tadi jatuh. Kertasnya sudah agak terbuka. Sudutnya kusut. Aku rapikan sedikit, tapi gak aku perbaiki sepenuhnya. Biarkan saja. Dari dalam aku masih bisa lihat ibu mertuaku. Dia duduk, sendirian. Kertas-kertas itu masih di depan dia. Gak ada yang lagi mengelilingi. Gak ada yang ngajak foto. Beberapa orang lewat, tapi gak berhenti. Suamiku mendekat dari samping. Langkahnya pelan, gak langsung ngomong. Dia berdiri beberapa detik di sampingku. Kamu masih mau pulang bareng?
Suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku nggak langsung jawab. Aku lihat ke dalam lagi, lalu ke dia. Wajahnya beda, nggak lagi yakin, nggak lagi santai. Aku geleng pelan. Aku butuh waktu. Dia diam, nggak maksa, nggak pegang aku. Cuma berdiri, satu langkah di belakang. Aku pegang gagang pintu. Dingin. Aku buka pelan. Udara malam langsung masuk. Lebih sepi, lebih lega. Dari dalam masih terdengar suara kecil. Kursi digeser, orang pamit, pintu lain dibuka tutup. Aku melangkah keluar. Satu langkah, dua langkah. Aku berhenti sebentar di teras. Napas terasa lebih panjang sekarang. Di belakangku, pintu masih terbuka sedikit. Aku nggak lihat lagi ke dalam. Cukup. Tanganku masih pegang kado itu. Ringan, tapi rasanya beda. Bukan karena menang, bukan juga karena balas. Tapi karena akhirnya aku nggak lagi berdiri di tempat yang sama. Dan di dalam sana, semua orang sudah lihat siapa aku sebenarnya.